Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kode etik profesi advokat. Etika advokat. Advokat merupakan seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Peran dan fungsi advokat. Di antaranya adalah peran dan fungsi advokat secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengawal konstitusi dari HAM. Yang kedua, memperjuangkan HAM. Yang ketiga, melaksanakan kode etik advokat. Yang selanjutnya ada memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum. Yang selanjutnya menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme, nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas. Selanjutnya, menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat yang berlaku dan ditetapkan oleh undang-undang. Dan selanjutnya ada mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat. Dan serta yang terakhir yaitu memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat yang terhormat. Etika dalam melakukan tugas jabatan sebagai advokat antara lain yaitu yang pertama, dalam melakukan tugas jabatan sebagai advokat, pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran yang terlalu besar atau bentuk yang berlebihan. Yang kedua, kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Yang ketiga, advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Yang keempat, advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan maupun dengan tulisan. Yang kelima, advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat yang menangani perkara atau yang telah ditanganinya kecuali apabila dalam keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Selanjutnya, etika hubungan sesama rekan advokat. Suatu etika hubungan sesama rekan advokat sebagai sesama pejabat penasihat hukum yaitu mempunyai hubungan yang harmonis, tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau menyakitkan hati di dalam sidang pengadilan, mengemukakan kepada Dewan Kehormatan cabang setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat. Dilarang menarik klien dari teman sejawat, dapat memberi nasihat kepada klien itu dalam perkara tertentu atau menjalankan perkara untuk klien yang bersangkutan. Advokat yang baru dapat menerima perkara dari advokat yang lama setelah dia memberi keterangan bahwa klien yang semua kewajiban terhadap advokat yang lama. Advokat yang baru boleh melakukan tindakan yang sifatnya tidak dapat ditunda, misalnya naik banding atau kasasi karena tanggung waktunya segera berakhir. Advokat yang lama selekas mungkin memberikan kepada advokat yang baru semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara itu. Baik, selanjutnya saya Irmania NIM 1220040 akan menjelaskan mengenai pengawasan advokat. Mengenai pengertian pengawasan sendiri, pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat. Pengawasan terhadap advokat ini dilakukan oleh organisasi advokat dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan pengawasan sehari-hari advokat dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat. Keanggotaan komisi pengawas ini terdiri atas unsur advokat senior, para ahli atau akademisi, dan masyarakat. Dijelaskan dalam pasal 3 sama dengan pasal 5 Peraturan Komisi Pengawas Advokat Nomor 1 Tahun 2021 mengenai tujuan, tugas, dan wewenang dari Komisi Pengawas Advokat ini. Selanjutnya mengenai etika hubungan sesama rekan advokat. Jadi dalam suatu profesi advokat itu harus memiliki etika hubungan sama rekan advokat. Suatu etika hubungan sesama rekan advokat sebagai sesama pejabat penasihat hukum diantaranya mempunyai hubungan yang harmonis, tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati dalam sidang pengadilan, mengemukakan kepada Dewan Kehormatan Cabang setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku mengenai keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat. Dilarang menarik klien dari teman sejawat, dapat memberi nasihat kepada klien itu dalam perkara tertentu atau menjalankan perkara untuk klien yang bersangkutan. Advokat yang baru dapat menerima perkara dari advokat yang lama setelah dia memberi keterangan bahwa klien yang semua kewajiban terhadap advokat yang lama. Advokat yang baru boleh melakukan tindakan yang sifatnya tidak dapat didenda, misalnya naik banding atau kasasi karena tengah waktunya segera berakhir. Advokat yang lama selekas mungkin memberikan kepada advokat yang baru semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara itu.